siang teman-teman sekalian. Siang. Sebelumnya pasti kalian belum ada yang kenal kan sama saya? Belum. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Ananda dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Tujuan dan maksud dan tujuan saya pada siang hari ini akan melakukan penyuluhan tentang anti korupsi. Baik, sebelum itu kalian bisa melihat video yang telah saya tampilkan. Dika, bantuin Mama dong. Oh, bantu apa, Mah? Mama lagi pengen bikin kue dan butuh beberapa bahan. Kamu tolong ke warung Buneng dan belikan ya. Ini uang dan daftar belanjanya. Tolong ya sayang. Siap, Mah. Dika berangkat dulu ya. Permisi, Bu Neng. Mau belanja, Bu? Dika, mau belanja apa dong? Ini tuh daftar belanja dari Mama. Wah, Mama kamu mau bikin kue ya? Sebentar ya, Dik. Ibu ambil dulu bahan-bahannya. Ini ya belanjaan kamu. Semua yang ada di daftar. Harganya jadi 60.000. Baik, Bu. Ini uangnya. Oke, uangnya 100.000, jadi kembaliannya 40.000. Ini uangnya ya, Dika. Terima kasih, Bu Neng. Iya, sama-sama ya. Salam buat Mama ya. Siap, Bu Neng. Nanti Dika sampaikan. Wah, kembaliannya banyak juga ya. Kalau aku ambil sedikit, mungkin gak apa-apa. Asal nggak ketahuan Mama. Lumayan kan buat jajan. Ma, ini belanjanya. Semuanya 80.000. Jadi ini kembaliannya 20.000. Terima kasih ya, Dika. Anak Mama memang hebat. Selalu siap membantu Mama kapanpun. Iya, Ma, sama-sama. Duh, perasaan aku jadi nggak enak. Merasa bersalah banget deh. Udah nggak jujur sama Mama. Tapi tetap dipuji sebagai anak baik. Gimana ya? Mama, maafin Dika ya, Ma. Dika tadi bohong. Kembaliannya seharusnya 40.000, Ma. Bukan 20.000. Loh, jadi kamu tadi hampir korupsi 20.000 ya? Iya, Ma. Dika minta maaf sudah nggak jujur ya, Ma. Ya udah. Iya, Mama maafin Dika. Yang penting Dika tahu, berbohong atau mengambil yang bukan hak kita adalah perbuatan yang tidak terpuji. Sifat jujur itu harus dipupuk sejak usia sedini mungkin, sehingga pada saat dewasa nanti menjadi pribadi yang amanah dalam mengemban tugas dan tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. Iya, Ma. Dika janji nggak akan mengulangi lagi dan akan selalu jujur. Nah, gitu dong anak Mama. Generasi tanpa korupsi, generasi cerdas berkarakter. Baik, setelah menonton video yang sudah saya perlihatkan tadi, apakah teman-teman sekalian ada yang bisa menyimpulkan maksud dari video tersebut? Baik, silakan. Jadi seperti yang udah ditampilkan dari video tadi itu, ada seorang anak yang disuruh oleh mamanya untuk pergi berbelanja ke warung, dan mamanya itu memberikan uang sejumlah 100.000 dan total belanjanya itu 60.000. Nah, anak tersebut berniat untuk mengambil sedikit uang dari sisa belanja tersebut, tetapi anak tersebut merasa bersalah kepada mamanya dan akhirnya jujur bahwa dia hampir melakukan tindakan korupsi. Baik, benar sekali ya jawaban dari teman-teman. Itulah tadi ya videonya, dan benar jawaban dari teman-teman kalian. Selanjutnya itu ada materi yang akan saya sampaikan, yaitu menciptakan generasi muda anti korupsi. Latar belakangnya itu, korupsi di Indonesia telah menjadi salah satu tantangan terbesar dalam upaya mencapai pemerintahan yang bersih dan pembangunan yang berkelanjutan. Sejak era reformasi, berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi. Namun praktek-praktek koruptif masih tetap mengakar di berbagai sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah. Beberapa faktor seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya transportasi birokrasi, serta budaya permisif terhadap praktik suap, kolusi, dan nepotisme
Selain itu, sistem politik menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh oknum untuk memperkaya diri sendiri melalui penyalahgunaan kekuasaan. Adapun tujuannya itu, yang pertama itu meningkatkan pemahaman tentang budaya dan dampak bahaya dan dampak korupsi. Yang kedua itu menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan etika. Yang ketiga itu mendorong keterlibatan aktif dalam upaya pencegahan korupsi. Dan yang keempat itu membentuk sikap kritis terhadap perilaku koruptif di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir itu memotivasi peran sebagai agen perubahan dalam menciptakan budaya anti korupsi. Sebenarnya itu pengertiannya itu korupsi secara umum dalam segala aspek mencakup tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan atau kepercayaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara melanggar hukum, norma, dan etika. Korupsi dapat terjadi di berbagai sektor termasuk pemerintahan, bisnis, dan masyarakat serta mencakup berbagai bentuk seperti suap, penggelapan dana, kolusi, dan nepotisme. Korupsi seringkali mengakibatkan penyalahgunaan dana publik, penyelewengan proyek, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dalam bisnis, korupsi dapat berupa praktik kecurangan dalam kontrak, manipulasi laporan keuangan, atau penyuapan untuk mendapatkan proyek. Dalam konteks sosial, korupsi menciptakan ketidakadilan, memperburuk kesenjangan ekonomi, dan menghambat perkembangan sosial. Selanjutnya itu ada jenis-jenis korupsi. Yang pertama itu suap, ada juga penggelapan, kolusi, nepotisme, fasilitasi, manipulasi anggaran, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi sistemik. Masing-masing jenis korupsi ini memiliki dampak yang merugikan baik bagi ekonomi, pemerintahan, maupun masyarakat sehingga memerlukan perhatian dan tindakan pencegahan yang serius. Selanjutnya ada dampak buruk korupsi. Yang pertama itu kerugian ekonomi, pembangunan yang terlambat, ketidakadilan sosial, erosi kepercayaan publik, penyalahgunaan kekuatan, dampak lingkungan, penegakan hukum yang tegas, pelatihan etika untuk pejabat publik, monitoring dan evaluasi. Dengan melaksanakan langkah-langkah pencegahan ini secara sistematis dan terintegrasi, diharapkan korupsi dapat diminimalisir dan budaya integritas serta akuntabilitas dapat tumbuh dalam masyarakat. Selanjutnya ada pencegahan. Pencegahannya itu pendidikan dan kesadaran publik, transparansi dan akuntabilitas, penguatan lembaga penegak hukum, penerapan sistem whistleblower, reformasi kebijakan dan regulasi, keterlibatan masyarakat dan organisasi sipil, pelatihan etika untuk pejabat publik, dan monitoring dan evaluasi. Dengan melaksanakan langkah-langkah pencegahan ini secara sistematis dan terintegrasi, diharapkan korupsi dapat diminimalisir dan budaya integritas serta akuntabilitas dapat tumbuh dalam masyarakat. Selanjutnya itu yang terakhir ada penerapan generasi muda anti korupsi. Yang pertama itu pendidikan anti korupsi di sekolah yang mencakup pelajaran tentang etika, integritas, dan dampak korupsi serta studi yang nyata. Yang kedua itu ada selenggaraan workshop, seminar, dan diskusi yang melibatkan siswa, mahasiswa, dan masyarakat untuk membahas isu-isu korupsi dan cara-cara pencegahannya. Dan yang ketiga itu ada kegiatan ekstrakurikuler dan ada proyek komunitas yang berfokus pada pengawasan anggaran publik, transparansi, dan akuntabilitas. Dan yang terakhir itu bimbingan dan pembinaan karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial sebagai bagian dari pengembangan diri generasi muda. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja. Oh iya, ini kelupaan saya ada poster untuk kalian lihat mengulas ulang yang tadi sudah saya bahas ya. Baik, terima kasih ya. Maaf ya ini lupa.